Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, kita membahas tentang bagaimana strategi untuk penentuan harga ya. Jadi untuk, memilih suatu harga, kita menetapkan harga awal ya untuk sebuah produk dan ini, bertujuan adalah untuk memberikan, arah untuk pergerakan harga pada daur hidup produk ya. Jadi apakah itu nanti bisa, murah ataupun, bisa mahal atau pada saat promosi itu bagaimana ya. Kemudian untuk, 3 strategi dasar dalam penetapan harga, yang pertama, di sini ada market scheming pricing, ya, di mana di sini perusahaan mengenakan satu harga pengenalan yang tinggi, ya, seringkali dengan diskon yang besar-besaran. Ini misalnya banyak kita jumpai di, Jogja Supermarket, terus begitu, Hypermart, yang waktu itu masih ada Hypermart ya. Itu banyak sekali, tiap minggu bahkan, tiap hari apa gitu ada diskon untuk, buah dan sayur misalnya atau daging ya. Ini biasanya, diterapkan untuk memiliki keunggulan yang unik, artinya uniknya adalah di, penetapan diskon tersebut ya. Biasanya di sini, strategi skimming ini untuk mendorong para pesaing untuk memasuki pasar. Artinya begini, kalau dia misalnya, sama-sama memiliki sayuran ya di supermarket tersebut, tapi, si konsumen ini berani membandingkan dengan, diskon yang ada di supermarket lain misalnya, sehingga, mau tidak mau, pesaing tersebut berusaha untuk bisa, mengadakan penetapan harga yang sama dengan kompetitor tersebut yang lebih murah dengan diskon. Nah ini, dia dipaksa untuk memasuki, strategi ini ya. Kemudian, market penetration pricing. Ya di sini, eee, dikatakan bahwa perusahaan itu membebankan harga yang relatif rendah. Artinya dia tidak menetapkan harga besar ya atas suatu produk. Ya ini tujuannya adalah mencapai pangsa pasar yang lebih luas, artinya pembelian yang lebih banyak, misalnya grosir ya, ataupun, misalnya tidak mau adanya potongan-potongan yang lebih besar lagi. Ya, harganya tetap dipatok demikian ya, tidak terlalu besar dan, bisa dibeli secara, partai yang banyak. Karena keuntungan per unit sangat rendah, maka volume penjualan harus tinggi dan memerlukan waktu yang lama. Ini biasanya, berlaku untuk produk-produk yang kebutuhan sehari-hari, ya. Biasanya mereka mengambil misalnya untuk beras ya, per kilonya hanya mengambil misalnya paling banyak itu 500 perak ya untuk beras. Atau barang kebutuhan lainnya misalnya, telur ataupun misalnya, minyak goreng ya. Ini kalau nggak diambil dalam partai besar ini harganya, eee, hampir sama dengan kompetitor. Terus kemudian, eee, penetapan harga keadaan tetap. Di sini, ada pembebanan harga identik dengan atau sangat mendekati dengan harga pesaing, ya. Kalau kita lihat yang paling mudah adalah antara Indomaret dan Alfamart. Ya, ini sering bersaing. Ya, karena apa? Karena mereka adalah memiliki, jangkauan pasar yang sama. Artinya mereka mendekati perumahan-perumahan penduduk atau lokasi yang mudah dijangkau dengan, fasilitas parkir yang dekat, ya artinya tidak harus jalan jauh ya seperti kita ke Borma ataupun ke, Jogja ataupun ke supermarket-supermarket lain yang jangkauan parkirnya misalnya lebih besar sehingga harus jalan kaki lebih dahulu. Kemudian di sini, eee patokan harga atau pricing fixing di sini perjanjian antara 2 atau lebih perusahaan tentang harga yang akan dibebankan pada suatu produk. Nah, ini biasanya terjadi di produk makanan misalnya ya. Misalnya, perusahaan yogurt, misalnya Cimory, itu dia mengadakan perjanjian dengan supermarket Alfa ataupun Indomaret dan berbagai, retail lainnya untuk menetapkan satu harga. Artinya misalnya kalau kita jumpai ya harga yogurt, Cimory itu, bedanya hanya 500 perak dari supermarket lain. Nah ini karena ada sudah patokan harga atau pricing fixing, ya tidak mungkin
melebihi harga tersebut, kecuali misalnya dia dijualnya di suatu event, yaitu beda. Mereka tidak memiliki perjanjian di event tersebut. Diskriminasi harga ini ada beberapa bentuk. Ya, yang pertama di sini perusahaan melarang menjual, kemudian penetapan harga citra, ya menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama berdasarkan citranya. Ini biasanya karena tempat yang berbeda, ya dengan display yang berbeda, padahal produknya pun sama, misalnya relatif sama. Terus ada penetapan harga lokasi, ya ini tentang jauh dekatnya. Ya, di sini kita jumpai misalnya di daerah pedalaman yang membutuhkan jalur distribusi yang relatif cukup panjang ya dan sulit, misalnya ini bisa menyebabkan perbedaan harga. Ya, yang paling mudah adalah harga sayuran yang bisa dibedakan antar daerah ya. Kalau kita pergi ke Kalimantan, ya harga sayuran itu jauh berbeda dengan harga sayuran di daerah Pulau Jawa. Misalnya seikat kangkung di sana bisa sampai 10.000 atau di daerah Papua ya. Itu cukup signifikan. Kalau di sini seikat misalnya hanya 2.500 sampai 3.000, kalau di sana bisa sampai 10.000. Nah, ini yang paling mudah dibedakan. Agar diskriminasi harga tetap berhasil, diperlukan adanya beberapa kondisi. Nah, ini yang pertama, pasar harus disegmentasikan. Artinya kita harus memilih segmen mana yang akan kita tuju. Misalnya segmen untuk ibu-ibu yang sering berbelanja, ya, dengan segmen pasar yang ibu-ibu yang tidak mau ke pasar. Artinya dia bisa belanjanya setelah pulang kerja. Nanti bisa ke supermarket misalnya. Ini penetapan dari segmentasi pasar. Kemudian anggota segmen harga yang rendah tidak boleh menjual produk ke segmen harga yang lebih tinggi. Ya misalnya kalau dia misalnya di pasar tidak boleh menentukan harga disamakan dengan supermarket misalnya. Ya ini nggak boleh. Ya karena kondisi yang satu berbeda, fasilitasnya pun jauh lebih berbeda. Yang ketiga, pesaing tidak dapat menjual harga lebih rendah dari di segmen yang harganya lebih tinggi. Ya artinya bahwa kalau dia sudah menetapkan suatu harga, misalnya kita mau memasukkan yang ada di Jogja supermarket tuh saya lihat ada colenak misalnya ya. Kita memasukkan colenak yang ada di Jogja. Kemudian kita menjual colenak tersebut secara online, misalnya di GoFood. Nah ini nggak bisa ya disamakan harganya karena segmennya pun jauh berbeda. Kalau di GoFood ataupun Shopee Food itu bisa menjangkau pangsa pasar yang masyarakat biasa. Tapi kalau untuk colenak yang ada di supermarket, yang membeli biasanya pangsa pasar yang jauh lebih tinggi, menengah ke atas. Ya, orang yang menengah ke bawah jarang membeli colenak yang ada di supermarket Jogja Retail misalnya. Nah ini yang diskriminasi harga ketiga. Taktik dalam memantapkan harga pasar, di sini adanya diskon ya, tunai, fungsional dan musiman. Kemudian adanya potongan ya. Potongan di sini merupakan pengurangan harga dari daftar harga jenis lainnya. Ya, yang misalnya potongan untuk pembelian lebih dari satu misalnya. Ada potongan untuk harga kedua, misalnya gitu ya. Itu potongan. Menetapkan harga berdasarkan nilai. Ya, timbul dari gerakan kualitas. Sebagai ganti perhitungan harga menggunakan variabel untuk membeli nilai yang diyakini dalam pikiran pembeli. Ya, kemudian untuk menentukan harga yang cocok. Kebijakan bauran produk, ya ada optional product pricing. Penetapan harga tampilan opsional, perusahaan menawarkan produk atau tampilan yang bersifat opsional bersama dengan produk utamanya. Artinya bahwa di sini kita menyandingkan, misalnya merek tertentu, merek A ya dan merek B, produk yang sama, misalnya pasta gigi ya kita Pepsodent misalnya ya, atau produk merek lain Close Up misalnya, itu disandingkan ya. Tampilannya harga disamakan. Ya, artinya berderet harga itu misalnya 2.000, 3.000 dan 4.000. Ya, si konsumen ini akan memilih harga yang mana dan merek yang mana. Nah, ini ada optional product pricing. Kemudian penetapan harga produk pelengkap. Nah, di sini beberapa produk memiliki penggunaan produk untuk membantu melengkapinya. Ya.
Lalu, bahayanya apabila produk pelengkap terlalu mahal, misalnya pada produk suku cadang ya, hal ini akan menyebabkan pembajakan, yaitu memalsukan suku cadang asli. Nah, ini sering terjadi ya. Kalau kita misalnya ke suatu toko spare part, mungkin yang ada di toko-toko daerah Bancai dan lain sebagainya, ya kita jumpai kenapa sih jauh lebih murah ya. Ini banyak, bukan pemalsuan sebetulnya, lebih kepada spare part yang sudah, mengalami kerusakan, biasanya mereka akan daur ulang ya, dengan cara, pengemasan ya, perbaikan spare part tersebut. Misalnya, ada satu spare part AC misalnya, kalau harga normal barunya itu misalnya, 1 juta, nah kalau di Banjai bisa dijual misalnya 500.000, 600.000 ya. Nah, ini sebetulnya bukan pemalsuan, kalau pemalsuan itu lebih kepada pembohongan. Tapi mereka rata-rata sudah memberitahukan, sudah menginfokan, nih Bapak Ibu, spare part ini adalah reconditioning, artinya yang diperbaiki. Ya, apakah mau membeli, tetap membeli atau tidak, yaitu tergantung pilihan kalian sebagai konsumen. Kemudian ada, kumpulan harga atau pricing bundling, yaitu pemasaran 2 atau lebih produk dalam satu kemasan tunggal dengan satu harga khusus. Ya, artinya seperti kita lihat misalnya kalau mau musim lebaran, kalau mau ada produk itu akan, apa istilahnya, expire date-nya sudah dekat, biasanya misalnya ada biskuit, ada beras, dan ada minyak, serta ada kecap dijual dalam satu kemasan. Nah, itu bundling, ya. Misalnya satu kemasan itu bernilai, Rp50.000. Kalau membeli biskuit, susu kental manis misalnya, terus kemudian ada kecap dan beras, itu misalnya ada Rp50.000 misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan price bundling, ya. Baik, mungkin demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.